Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah Rasulullah SAW berhasil membimbing para sahabat di fase dakwah sembunyi-sembunyi dan membangun masyarakat Muslim generasi awal yang sudah memiliki basis akidah cukup kuat, turunlah ayat yang menyerukan agar beliau SAW berdakwah secara terang-terangan. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syura ayat 214-215. Lantas, bagaimanakah kisah Rasulullah SAW ketika diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mengundang para kerabat terdekatnya, Bani Hashim. Mereka pun datang memenuhi undangan itu disertai oleh beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Mereka semua berjumlah sekitar 45 orang laki-laki. Namun, tatkala Rasulullah akan berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya seraya berkata, "Mereka itu adalah paman-pamanmu dan para sepupumu. Bicaralah dan tinggalkanlah menganut agama baru. Ketahuilah bahwa kaummu tidak akan mampu melawan bangsa Arab. Aku adalah orang yang paling pantas mencegahmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapamu. Bagi mereka, jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang, adalah lebih mudah ketimbang bila seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat orang yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapanya sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini." Rasulullah pun hanya diam dan tidak berbicara pada pertemuan itu. Kemudian, Rasulullah tidak putus asa meskipun pertemuan pertama itu gagal. Sekali waktu, beliau SAW mengundang mereka lagi, lantas berbicara, "Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu baginya." Selanjutnya beliau berkata, "Sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisap atau dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal." Kemudian Abu Thalib berkomentar, "Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapamu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat menanggapi apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungi dan membelamu. Hanya saja diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abdul Muttalib." Ketika itu, Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang besar. Ayo cegahlah dia sebelum orang lain yang turun tangan mencegahnya." Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh selama kami masih hidup kami akan membelanya." Kemudian setelah Nabi SAW merasa yakin dengan janji pamannya, Abu Thalib yang akan melindunginya dalam tugas menyampaikan wahyu Rabb-nya, suatu hari beliau SAW berdiri di atas bukit Safa seraya berteriak, "Ya Sobaha," seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul di waktu pagi dan biasa digunakan untuk perang. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawanya, dan hari akhir.
Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala turun wahyu surat Asy-Syura ayat 214, Nabi SAW naik ke atas bukit Safa, lalu menyeru, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi." Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama, mereka pun berkumpul. Karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya, mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka, tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau SAW berbicara, "Bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Lalu beliau SAW berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang amat pedih." Lalu Abu Lahab menanggapi, "Celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?" Maka seketika itu turunlah ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa." Quran Surat Al-Masad ayat 1. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala ayat 214 surat Asy-Syura turun, Rasulullah SAW mendakwahi mereka, sesekali bersifat umum dan sesekali bersifat khusus. Beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja, kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung." Sahabat Muslim, demikianlah kisah Rasulullah SAW ketika awal mula berdakwah secara terang-terangan kepada para kerabatnya dan kaum Quraisy. Reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini adalah menolak dan menentangnya. Dengan alasan mereka tidak bisa meninggalkan keyakinan yang diwarisi dari leluhur mereka dan telah mendarah daging dalam hidup mereka. Pada saat itulah Rasulullah mengingatkan mereka bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu sama sekali tidak dapat memberi mereka manfaat atau mudarat. Rasulullah juga menyerukan bahwa tradisi yang diwarisi dari leluhur mereka, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan itu, tidak sepatutnya mereka lestarikan apalagi tanpa dasar apapun selain taklid atau ikut-ikutan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.